Kita bertemu kembali di dalam bahasan tentang terapi musik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Spesialnya untuk anak-anak penderita autisme. Baiklah, saat ini Om Opi akan berbicara dengan para orang tua, para terapis atau para guru di sekolah. Om Opi sudah membuatkan video untuk lagu yang berjudul Bintang Kejora. Nah, di dalam lagu Bintang Kejora itu nanti linknya boleh dilihat di deskripsi bawah. Itu ada lagunya komplit. Nah, komplitnya itu ada bunyi bassnya, ada perkusinya dengan djembe, ada bunyi string pada keyboardnya, ada rhythm keyboardnya dan ada melodinya. Jadi seluruhnya ada di sana. Jadi nanti ada yang komplit dan ada minus one-nya. Nah, silahkan nanti dimainkan minus one-nya. Anaknya maunya memainkan apa? Misalnya memainkan bass, berarti pilihlah minus one bass dan isilah bassnya oleh anak kita. Nah, tantangannya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tentu saja mengajarkan mereka tidak segampang mengajarkan kepada anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Anak kita adalah anak istimewa, jadi caranya begitu komplit. Caranya tidak bisa hanya dengan satu langkah saja bisa mengajarkannya. Nah, untuk anak-anak yang normal saja menjadi musisi profesional itu butuh waktu yang lama dan latihannya harus berjam-jam setiap hari. Nah, untuk itu Om Opi hadir dengan metode ini di YouTube nih, karena Om Opi pengen anak-anak berkebutuhan khusus kita, anak-anak istimewa kita bisa juga tampil, mereka juga bisa memainkan musik. Banyak bakat yang lain yang bisa dikembangkan, tetapi konteks bersama Om Opi kita berbicara konteksnya konteks bermusik. Kembali lagu Bintang Kejora. Tahu ya lagu Bintang Kejora? Ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Nah, lagu seperti itu. Nah, jadi nanti ayah dan ibu, para terapis dan guru boleh melihat di searching di dunia maya apa itu bermain bass, apa itu yang lain-lainnya. Nah, bersama Om Pi adalah trik-trik karena kita tidak bisa berbicara teori untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kita akan membahasnya per kasus. Wah, kasus itu kan sangat banyak. Jadi akan kita bahas beberapa kemungkinan untuk mengajarkan bagaimana supaya anak kita bisa. Salah satunya adalah minus bass. Ini bass. Ya terserah nanti ya, mau bass punya senar berapa, terserah. Ini untuk minus bass. Nah, bagaimana cara fingering bass? Nanti para ayah dan bunda, para terapis dan guru boleh melihat banyak kok tutorial cara fingering main bass. Tetapi menurut Om Opi, bass ini kan lumayan memiliki power untuk pencetnya. Dan dia mempunyai fret-fret yang berbeda di semakin ke ujung semakin rapat. Khawatirnya nanti jari tangan anak kita susah untuk bermain di fret-fret yang lebih besar, maka kita akan mainkan di fret yang lebih kecil. Nah, Om Opi mengambil nada dasar C untuk lagu Bintang Kejora. Berarti C ada di sini, yang kedua, di fret ketiga, kolom ketiga. Nah, harusnya seperti ini. Ku pandang langit penuh bintang. Nah, kita kalau ini terlalu jauh maka kita bisa memiliki alternatif fret C di sini. Bunyinya sama. Nah, lalu di video itu kelihatan nanti jari Om Opi mainnya seperti ini. Ku pandang langit penuh bintang. Kenapa? Karena bisa saja anak kita tidak bisa memainkan, belum latihan fingering. Harusnya dimainkan dengan jari yang lain, tetapi Om Opi berikan di tahap awal memainkan dengan jari telunjuk saja. Nah, anak juga mesti diajarkan tangannya diletakkan di sini, lalu ini dipetik seperti ini. Nah, tahap pertama, lalu nanti seperti ini, lalu dikunci G seperti ini. Kembali lagi ke C misalnya. Nah, nanti setelah fingeringnya sanggup, kita bisa memberikan latihan fingering mungkin seperti ini.
Lalu ajarkan memainkan bassnya seperti ini. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Ayah dan bunda dan para terapis harus memiliki kerjasama yang solid karena latihan di tempat terapi nanti harus dilanjutkan ke rumah. Nah, permasalahannya kalau dilanjutkan ke rumah berarti ayah dan bunda harus memiliki atau membeli gitar bass kalau tidak punya. Nah, kenapa Om Opi memilih gitar bass? Karena kalau gitar biasa atau gitar rhythm itu akan lebih rumit lagi mengajarkannya karena kita butuh posisi jari, kita butuh posisi jari yang untuk memetik dan memegang chord. Nah, kalau chord bass kan cukup satu-satu saja, kecuali variasinya nanti yang akan menuntut lebih. Itulah tahap pertama. Ya, sekali lagi, terakhir. Itu kalau sudah mahir. Kalau tingkat sebelumnya, C, F. Nah, di dalam video itu juga sudah ada panduan chord yang akan dipakai. Itu untuk bass. Nah, berikutnya instrumen yang ada di dalam pembelajaran bermain musik itu adalah perkusi, dan perkusinya diwakili oleh djembe. Sengaja Om Opi memilih djembe. Djembe itu ukurannya banyak, atau boleh nanti gendang, silakan, ada yang kecil, besar, bahkan mungkin ada lebih besar lagi dari ini. Ini perkusi yang paling sederhana, mungkin bisa jadi drum. Kalau drum nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Djembe yang ada di lagu Bintang Kejora itu pukulannya ada ya, di sana ada, nanti ada minus djembe-nya juga. Tapi paling tidak harus mengetahui dulu djembe ini memiliki 3 tempat untuk menghasilkan bunyi. Pertama di tengah, bass, lalu ada di sini, lalu ada di sini. Ya. Untuk memainkan lagu Bintang Kejora kita cukup mengambil 2 saja, bass dan tone yang seperti ini. Berarti kalau dinyanyikan, ku pandang langit penuh bintang bertaburan, seperti itu. Untuk tingkat mahirnya nanti ayah dan bunda, bapak dan ibu dan para terapis boleh searching, berselancar di dunia maya untuk mendapatkan teknik-teknik bermain djembe berikutnya. Ada beberapa instrumen di dalam lagu Bintang Kejora. Kita sudah bahas bass, djembe, dan sekarang ada stringnya. String. Untuk string, mungkin Om Opi tidak bisa memperlihatkan kuncinya, tetapi di dalam video lagu tersebut ada yang, silakan linknya nanti dilihat, ada live-nya, tuts yang berwarna, walaupun satu, nanti tangan kiri, mau dipakai untuk tangan kiri atau tangan kanan, silakan menyesuaikan saja. Jadi nanti misalnya kunci C-nya bunyi stringnya seperti ini. Kalau dia 2 tangan, maka bunyinya akan jadi seperti ini. Seperti itu, ada di minus, nanti di complete-nya ada, nanti kalau mau mengisi string, silakan ambil minus string. Kunci C, kunci F, kunci G. Maka kalau kita nyanyikan seperti ini. Pandang langit penuh bintang bertaburan, bergelap gulita seumpama bintang berlian, dan seterusnya. Nah, ini adalah motoriknya, kan sudah motorik halus nih, sudah bisa memainkan keyboard, dan ketenangannya dibutuhkan. Jadi nanti setiap chord di jenis keyboard atau piano itu biasanya memiliki 3 cara. 3 cara. Cara yang pertama itu, misalnya untuk chord C, maka dia akan ambil do, mi, sol, do-nya yang dari bawah, do, mi, sol, do, mi, sol, itu C. Lalu C variasi keduanya bisa nanti solnya yang di bawah, sol, do, re. Berarti ini juga C. Ya, nanti boleh di searching, berselancar di dunia maya,
kunci core untuk keyboard tersebut. Lalu ada juga versi yang ketiga, tapi kita tidak usah bahas yang 1 dan 2. Karena nanti misalnya C, nanti boleh dilihat di video lagu tersebut. Nanti ketika pindah ke F, maka Do-nya tetap. Lalu yang bergerak itu adalah 2 jari yang terkanan, 1 jari yang di kiri. Misalnya memegang chord C itu dengan Do, Mi, Sol. Maka untuk pindah ke F, 2 jari yang di kanan saja yang bergerak, 1 jari di kiri tetap. Jadi F-nya, chordnya adalah Fa, La, Do, tapi Do-nya rendah. Untuk G tinggal diangkat. Itu ada, silakan kembali Om Mutfi agak sering-sering mengulangnya ya. Silakan nanti cari di dunia maya berselancar. Tergantung motoriknya nanti anak-anak mampu mana. Kalau pindahkan misalnya C seperti Do, Mi, Sol, lalu G-nya nanti pindah Sol, Si, Re. Nah, itu kejauhan pindah. Mendingan Re-nya Re yang di bawah. Seperti itu. Itu untuk string. Lalu ada bunyi melodi. Nah, melodinya memang tidak ada tertera di dalam video tersebut. Tetapi ayah dan bunda itu bisa kembali sekali lagi bisa di searching, bisa berselancar di dunia maya mencari melodi lagu Bintang Kejora. Seperti itu. Itu membutuhkan usaha dari para terapis, para guru dan ayah dan bunda. Tapi yakinlah, proses akan menentukan hasil. Baik, jangan lupa link deskripsi di bawah lagu Bintang Kejora komplit dan setiap minusnya ada per video. Jadi nanti ada -1 bass, ada -1 djembe, ada -1 string, ada -1 melodi. Ya. Nah, ingat harus rajin latihan di rumah dan di tempat terapis. Minta buku penghubung atau kalau sekarang bisa dihubungi melalui kecanggihan teknologi di HP masing-masing melalui pesan suara atau pesan video atau pesan chat. Ya. Selamat berjuang untuk anak-anak kita. Ingat, anak kita ada yang bisa karena talenta, ada yang bisa karena terbiasa, dan ada yang bisa harus dipaksa. Salam jumpa.